Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang keempat, yaitu puasa di bulan Ramadan. Berpuasa merupakan di antara ibadah dengan cara menahan diri dari makan dan minum, kemudian segala sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar, yaitu dikala orang azan fajar, sampai matahari terbenam, yaitu dikala orang mengumandangkan azan maghrib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan supaya kalian bertakwa. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabu jahannam, wa sulsilatis syayatin." Apabila bulan Ramadan telah masuk, maka pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan, harapan, Allah akan ampunkan dosanya yang telah berlalu. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh keimanan, keyakinan, harapan pahala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan di antara keutamaan berpuasa, kullu amali ibni Adam yudha'af. Semua amalan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10. Ila sab'i mi'ati di'af. Sampai 700 kelipatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa adalah milikku dan aku yang berhak untuk memberikan balasan. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena mereka tinggalkan syahwatnya, makanannya karenaku. Lis-saimi farhatan. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yaitu kebahagiaan dikala mereka berbuka dan kebahagiaan dikala mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khalufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Kemudian mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla daripada minyak kasturi. Kemudian puasa ini diwajibkan kepada seorang muslim yang baligh, yang berakal, yang sanggup untuk melakukannya. Bagi mereka yang sakit, kemudian sulit bagi mereka untuk berpuasa, atau bertambah penyakitnya dengan berpuasa, atau bagi mereka yang safar, maka boleh bagi mereka berbuka dengan syarat mereka ganti pada waktu yang lainnya. Tapi bagi mereka yang sakit menahun, kemudian tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka hendaklah mereka berbuka, kemudian memberikan makan orang miskin setiap harinya. Begitu juga bagi mereka yang tidak lagi sanggup untuk berpuasa karena umurnya yang sudah lanjut. Kemudian diharamkan berpuasa bagi wanita yang haid dan nifas. Hendaklah bagi mereka untuk mengqadha puasa tersebut setelah mereka bersuci darinya. Begitu juga dianjurkan berpuasa, atau sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi kita berpuasa adalah makan sahur, kemudian memperlambat makan sahur. Sebagaimana dianjurkan bagi kita untuk mensegerakan berbuka. Kemudian dianjurkan kita untuk meninggalkan maksiat, baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Sebagaimana juga tidak boleh bagi mereka mengatakan penghinaan atau menghina orang lain. Kemudian kalau sekiranya mereka dihina, maka hendaklah mereka menjawab, aku sedang berpuasa. Kemudian juga yang perlu kita ketahui adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa. Yang pertama adalah mereka yang bersetubuh atau mereka yang mengeluarkan mani. Kemudian yang kedua adalah makan dan minum dengan sengaja atau sesuatu yang memiliki makna sama dengan makan dan minum. Seperti misalnya orang yang diinfus atau orang yang mendapatkan gizi bukan melalui mulutnya. Setiap sesuatu yang hukumnya sama dengan makan dan minum, maka itu disebut hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, orang yang muntah dengan sengaja. Yang keempat, apabila keluar darah haid atau nifas bagi seorang wanita.
Kemudian para ulama mereka berbeda. Darah yang keluar karena berbekam. Hanya saja seorang muslim tentu mencari jalan kehati-hatian, maka bagi mereka yang berpuasa hendaklah berbekam di malam hari untuk lebih menjaga puasanya. Kemudian begitu juga perkara-perkara yang tadi kita sebutkan tidak merusak puasa dengan syarat kalau sekiranya kita tidak tahu hukumnya. Atau ingat, atau misalnya ada pilihan, kecuali bagi wanita yang haid dan nifas, maka tentunya mereka wajib berbuka. Sedangkan bagi mereka yang lupa, seperti misalnya lupa makan, tidak sengaja, muntah yang tidak sengaja, maka tentu itu tidaklah merusak ibadah yang mereka lakukan. Kemudian juga di antara perkara yang banyak dipertanyakan, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Padahal itu adalah perkara yang tidak membatalkan puasa. Seperti misalnya ada orang yang mengambil darah, ada orang yang mencabut gigi, ada orang yang disuntik misalnya tanpa ada makanan, unsur makanan di dalamnya, atau misalnya ada orang yang diasap, atau juga mereka yang menghirup oksigen, atau misalnya tetesan di mata atau di hidung, ataupun di telinga, maka itu semua bukan perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa. Kemudian siwak, atau misalnya pasta gigi, kalau sekiranya kita berhati-hati, maka juga tidak membatalkan ibadah puasa. Demikian juga dengan asap, maka juga tidak membatalkan ibadah puasa. Begitu juga bagi mereka yang mimpi, seperti misalnya mereka mimpi keluar maninya, atau mereka yang tertelan dahaknya, atau mereka yang mimisan, semua itu tidak membatalkan ibadah puasa. Demikian juga istihadhah bagi wanita, yaitu darah penyakit yang keluar dari wanita, yang warna kuning, yang keruh, bukan pada waktunya. Semua yang tadi kita sebutkan adalah perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang diterima. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.